Nah gini, ini soal PHK ini, terutama yang terjadi pada Sritex ya. Terakhir kita lihat kan ada pertemuan perwakilan Sritex, perwakilan kurator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, dan Menteri Ketenagakerjaan yang katanya ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Soal pertemuannya itu untuk mencari solusi, fine, kita sambut baik. Itu artinya pemerintah punya kepedulian. Tapi sampai di situ. Nah, ujungnya yang berbahaya adalah janji. Pemerintah menjanjikan bahwa buruh Sritex itu akan dipekerjakan kembali 2 minggu kemudian. 2 minggu setelah mereka umumkan, kalau nggak salah 1 atau 2 hari yang lalu. Diumumkan, kemudian nanti mereka akan dipekerjakan dalam 2 minggu ke depan. Kuratornya juga meyakini itu. Nanti kuratornya bilang penyewa baru nanti akan mempekerjakan karyawan Sritex dengan skema yang berbeda. Pertanyaannya, apa hak kurator? Apa hak menteri? Apa hak pemerintah? Sebenarnya kan tugasnya kurator, kalau kita baca di Undang-Undang Kepailitan, coba lihat di penjelasan pasal 16, itu jelas ditegaskan, kurator itu tugasnya itu adalah bagaimana dia memonetize aset-aset debitur yang sudah pailit supaya memiliki nilai uang. Nah, uangnya ini untuk membayar kepada kreditur, kepada yang memberikan utang supaya utang itu bisa terbayar. Nah, bisa jadi ada kreditur yang mau dibayar dengan mesin misalnya. Tapi apakah kreditur itu bisa diwajibkan? Dia diwajibkan bahwa dia harus merekrut karyawan Sritex yang lama. Gak bisa. Itu haknya kreditur. Dan haknya orang yang nantinya akan mengambil alih aset. Nah, kalau dipaksa kayak begitu, apa yang dilakukan oleh kreditur? Saya nggak mau deh mesinnya, saya nggak mau gedungnya, saya nggak mau pabriknya, saya mau uangnya aja deh. Karena begitu diambil itu, maka dia kemudian dikenai beban baru. Nah, ini artinya intervensi pemerintah dan lompat pagar kurator ini berbahaya. Berbahayanya apa? Ini hanya akan dilakukan pada Sritex. Bagaimana dengan Kansel? Bagaimana dengan karyawan yang Yamaha yang di PHK? Dan bagaimana karyawan-karyawan lain yang dari pabrik-pabrik yang lain yang juga sudah di PHK? Apakah mereka dapat perlakuan yang sama? Dan mereka tentu harus berhak untuk menerima perlakuan yang sama dengan karyawan Sritex itu. Jangan lupa, data, kalau kita lihat data Indeks Manufaktur Indonesia dari Trading Economics itu, Februari 2025 ini adalah puncaknya indeks manufaktur kita tinggi. Tinggi itu artinya apa? Bahwa pesanan banyak. Mesin-mesin produksi bekerja dengan baik. Artinya apa? Pendapatan industri manufaktur akan tinggi. Tapi itu puncaknya pada Februari. Nah, ketika puncak Februari aja sudah banyak PHK. Setelah itu akan melanda itu sampai nanti akhir Desember itu akan sampai turun. Ada sampai angka di bawah 50. Artinya di bawah 50 itu kan kontraksi. Nah, artinya menyusut, darinya diproduksi 10 jam, mesinnya tinggal 8 jam atau 6 jam. Nah, artinya potensi PHK masih akan terus terjadi. Nah, mestinya pemerintah itu airlock, mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Jangan sekali-kali memberikan janji yang mungkin nggak bisa ditepati. 2 minggu lagi bekerja. Ini adalah perjanji-janji yang sangat berbahaya. Dan tentu tidak boleh. Dan lihat kurator juga jangan sampai lompat pagar. Jangan menyimpan bom waktu.